Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang sedang mendengarkan kisah ini, dimanapun berada di kamar yang lampunya temaram, di perjalanan malam, atau mungkin sendirian menjelang tidur, terima kasih sudah meluangkan waktu. Cerita yang akan saya sampaikan bukan sekadar dongeng. Ia berakar dari tanah Jawa, dari kepercayaan lama yang masih bernafas di sela-sela hidup masyarakat desa, tentang kematian, tentang batas dua dunia, dan tentang seorang lelaki pendiam yang pekerjaannya justru paling dekat dengan liang lahat. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi setelah cerita ini selesai, cara Anda memandang kuburan tidak akan pernah sama lagi. Desa Sendang Rejo terletak di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Sebuah desa kecil yang dikelilingi kebun cengkeh, sawah bertingkat, dan hutan tua yang sejak dulu dipercaya tidak sepenuhnya milik manusia. Di desa itulah tinggal seorang tukang kubur bernama Pak Wiryo. Usianya 55 tahun, tubuhnya kurus, punggungnya mulai membungkuk, dan wajahnya selalu tampak lelah, meski jarang mengeluh. Ia bukan orang yang suka berbincang. Jika ditanya, jawabannya singkat. Jika disapa, ia membalas dengan anggukan. Namun ada satu hal tentang Pak Wiryo yang membuat warga Sendang Rejo merasa tidak nyaman, meski tak pernah diucapkan secara terang-terangan. Pak Wiryo selalu tahu, ia tahu siapa yang akan meninggal esok hari. Setiap sore, menjelang matahari tenggelam di balik Gunung Wilis, Pak Wiryo akan berjalan pelan melewati ganggang desa. Ia tidak membawa apapun selain tas kain lusuh berisi alat gali kecil dan sebatang rokok linting. Ia berhenti di rumah tertentu, berdiri sebentar, menunduk, lalu pergi. Dan keesokan paginya, kabar duka datang dari rumah itu. Pak Wiryo lewat depan rumah Slamet kemarin sore. Lah, iya, sore itu dia sempat berhenti. Lama, warga hanya berbisik. Tak ada yang berani mengaitkan terlalu jauh. Di desa seperti Sendang Rejo, ada hal-hal yang lebih aman untuk tidak dipertanyakan. Pak Wiryo sendiri tidak pernah menjelaskan apapun. Pemakaman desa terletak di ujung barat, sedikit menanjak, bersebelahan dengan hutan bambu dan sebuah pohon beringin tua yang akarnya mencuat ke permukaan tanah seperti urat nadi raksasa. Di sanalah Pak Wiryo bekerja hampir sepanjang hidupnya. Tanah kuburan di Sendang Rejo dikenal subur, hitam, dan lembab. Setiap kali cangkul ditancapkan, tanah itu mudah terbelah. Namun bagi Pak Wiryo, bukan itu yang membuatnya memahami kematian. Ia mendengar setiap kali menggali liang kubur, ada getaran halus yang merambat dari gagang cangkul ke telapak tangannya. Kadang seperti desahan napas, kadang seperti langkah kaki, kadang seperti suara orang memanggil namanya dari kejauhan. Dari sanalah ia tahu, besok giliran rumah itu. Gumamnya suatu kali, tanpa menoleh. Ia tidak meramal, ia tidak memohon petunjuk. Tanah itu sendiri yang memberi isyarat. Namun ada satu bagian pemakaman yang selalu membuat langkah Pak Wiryo terhenti. Sebuah peta kosong, berada tepat di bawah beringin tua. Tidak ada nisan, tidak ada nama. Tanahnya selalu terlihat rata, seolah tak pernah digali. Anehnya, rumput di sana tidak pernah tumbuh tinggi, dan daun kering selalu menjauh sendiri dari area itu. Pak Wiryo tidak pernah menginjakan kaki di sana. Setiap kali mendekat, dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan seperti ada sesuatu yang menahan napasnya dari dalam. Di situ jangan, Pak, tanya seorang pemuda desa suatu hari. Pak Wiryo hanya menjawab pelan, tanahnya bukan buat manusia. Suatu sore, ketika matahari hampir hilang, Pak Wiryo berdiri di tepi pemakaman lebih lama dari biasanya. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga liar dari arah peta kosong itu. Tidak ada suara, bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang terasa menelan semua bunyi lain. Pak Wiryo menunduk, menempelkan telapak tangannya ke tanah. Untuk pertama kalinya, tanah itu bergetar, bukan memanggil orang mati, melainkan seperti sesuatu yang ingin keluar. Pak Wiryo segera menarik tangannya. Napasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipis. Belum waktunya, bisiknya lirih. Entah kepada siapa, ia berbalik pergi, meninggalkan pemakaman sebelum azan maghrib berkumandang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Pak Wiryo bermimpi tentang kuburan yang terbuka tanpa jenazah.
Pagi di Sendang Rejo datang seperti biasa. Kabut tipis menggantung di antara batang bambu. Ayam berkokok bersahut-sahutan. Dan suara lesung dari dapur-dapur warga mulai terdengar. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang tampak janggal naman Bogipak. Wiryo, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun sebelum subuh. Duduk di tepi dipan kayunya. Dan menatap lantai tanah rumahnya yang dingin. Dadanya masih terasa berat sejak mimpi semalam. Mimpi tentang liang kubur kosong yang terbuka, menganga, seolah menunggu sesuatu yang bukan jasad manusia. Pak Wiryo menarik napas panjang. Cuma mimpi, gumamnya. Meski ia sendiri tidak yakin, ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu sholat dengan gerakan lambat. Setelahnya, ia duduk lama, menatap dinding bambu rumahnya yang mulai lapuk. Ada suara samar di telinganya. Bukan manusia, bukan pula suara angin. Seperti tanah yang bergeser. Menjelang siang, kabar itu datang. Seorang warga bernama Slamet, pemuda berusia 27 tahun, ditemukan meninggal di rumahnya. Tidak sakit, tidak kecelakaan. Malam sebelumnya, ia masih terlihat bercanda di pos ronda. Ibunya menjerit histeris. Ayahnya terduduk lemas. Warga berdatangan, dan seperti biasa, beberapa pasang mata mulai mencari satu sosok. Pak Wiryo, Pak Wiryo. Slamet meninggal, ujar kepala dusun dengan suara pelan saat mendatangi rumahnya. Pak Wiryo hanya mengangguk, tidak terkejut. Tidak, pula ia sudah tahu sejak kemarin sore, sejak tanah bergetar di bawah beringin itu. Lokasinya di mana, Pak? Tanya Pak Wiryo akhirnya. Kepala dusun terdiam sejenak, lalu berkata, petak barat sudah penuh. Tinggal satu, Yang de Beringen. Kalimat itu membuat tangan Pak Wiryo mengeras di atas lututnya. Siang itu, Pak Wiryo berjalan menuju pemakaman dengan langkah lebih berat dari biasanya. Matahari bersinar terik, tapi hawa di sekitar kuburan terasa dingin. Burung-burung yang biasa bertengger di pohon beringin tidak terlihat satupun. Ia berdiri di batas tanah petak terlarang itu. Sekali lagi, ia mendengar sesuatu. Bukan bisikan halus seperti biasanya, melainkan suara yang lebih dalam, lebih banyak, saling bertumpuk, seperti kerumunan yang berdiri tepat di balik tanah. Pak Wiryo memejamkan mata. Ingatan lama muncul begitu saja. Suara kakeknya bertahun-tahun lalu, kalau tanah itu mulai berbunyi. Bukan memanggil kematian, tapi memanggil kehidupan lain. Jangan kau sentuh, Wiryo. Saat itu Pak Wiryo belum mengerti. Kini, dadanya bergetar karena paham. Sore harinya, kepala desa datang bersama beberapa warga. Mereka membawa perlengkapan penguburan dan wajah-wajah tegang. Pak Wiryo, kata kepala desa, mencoba terdengar tenang. Kita tidak punya pilihan lain. Pak Wiryo menggeleng pelan. Masih ada petak timur. Itu untuk siapa nanti? Potong salah satu warga. Orang mati tidak bisa menunggu. Pak Wiryo menatap mereka satu persatu. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat tajam. Kalau tanah itu digali, ucapnya perlahan, yang keluar bukan cuma jenazah. Warga saling pandang. Beberapa tertawa kecil, menganggapnya takhayul. Pak Wiryo sudah tua, bisik seseorang. Mungkin pikirannya mulai aneh, namun kepala desa masih mencoba menghormati. Pak, ini cuma kuburan. Sejak kapan tanah membahayakan? Pak Wiryo menoleh ke arah beringin. Akarnya tampak lebih keluar dari biasanya, seolah tumbuh semalam. Sejak tanah itu bukan lagi milik manusia. Jawabnya lirih. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Pak Wiryo kembali ke rumah tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, besok mereka akan tetap menggali dengan atau tanpa dirinya. Malam itu, angin bertiup kencang. Lampu minyak di rumahnya bergetar. Dari luar terdengar suara langkah kaki. Banyak, namun tidak ada satupun bayangan di balik jendela. Pak Wiryo duduk bersila di tengah rumah. Lalu terdengarlah suara itu. Jelas, dekat, tepat di belakang telinganya. Wiryo, ia tidak menoleh. Kau masih menjaga pintu itu? Suara lain menyusul. Lebih berat, lebih dingin. Pak Wiryo menelan ludah. Aku cuma menjalankan amanah. Lampu minyak meredup. Udara menjadi lembab. Bau tanah basah memenuhi ruangan. Kami kehabisan ruang. Suara itu berkata lagi. Dunia kami menyempit. Gerbang itu harus dibuka. Pak Wiryo menutup mata. Kalau terbuka,
Tidak ada lagi batas. Suara tawa pelan terdengar. Bukan tawa manusia. Bukankah itu yang dulu dijanjikan leluhurmu? Ketika azan subuh berkumandang, suara-suara itu menghilang. Pak Wiryo terduduk lemas. Keringat membasahi punggungnya. Ia tahu, ini bukan lagi soal satu liang kubur. Ini tentang dua dunia yang mulai saling mendesak, dan dirinya adalah satu-satunya yang masih berdiri di tengah batas itu. Pagi itu, langit di atas Sendang Rejo tampak keruh meski matahari sudah naik. Awan menggantung rendah, seolah menekan desa dari atas. Udara terasa lebih berat dari biasanya, membuat napas warga seakan pendek-pendek. Di rumah duka, Slamet, tangis, belum berhenti sejak malam. Ibunya masih duduk di dekat jasad anaknya, memeluk kain kafan dengan mata kosong. Ayahnya hanya diam, menatap lantai, seperti kehilangan separuh jiwanya. Namun di luar rumah, pembicaraan sudah mengarah ke satu hal. Pak Wiryo tetap menolak. Mau dikubur di mana? Masak jenazah ditahan lama-lama, ini urusan adat, bukan perasaan satu orang. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan. Ia memanggil Pak Wiryo secara resmi ke balai desa. Pak Wiryo datang menjelang siang. Langkahnya pelan tapi wahanya. Tenang, di balai desa sudah berkumpul beberapa tokoh kampung dan keluarga almarhum Slamet. Pak Wiryo, ujar kepala desa membuka pembicaraan. Kami menghormati panjenengan, tapi kali ini kami butuh penjelasan. Pak Wiryo duduk, tangannya bertumpu di lutut. Tanah di dekat beringin itu tidak boleh digali, katanya langsung. Seorang warga berdiri, nada suaranya meninggi. Kenapa tidak boleh? Dari dulu itu masih wilayah makam. Pak Wiryo menghela napas, karena itu bukan sekadar tanah. Lalu apa pintu? Kata itu membuat ruangan sunyi sejenak. Beberapa orang tertawa kecil, mengira Pak Wiryo bercanda. Pintu apa, Pak? Tanya kepala desa. Mencoba tenang. Pintu pertemuan dua alam, jawab Pak Wiryo pelan. Tapi jelas, suasana langsung berubah. Wajah-wajah mulai tegang. Ada yang terlihat marah, ada yang ragu. Ada pula yang diam karena takut, Pak Wiryo. Kata kepala desa akhirnya. Kami hidup di dunia nyata. Jangan bawa cerita yang sulit diterima. Pak Wiryo menatapnya lurus. Dunia nyata tidak selalu milik manusia saja. Keputusan rapat tetap sama. Penguburan akan dilakukan sore itu di petak dekat beringin. Jika Pak Wiryo menolak menggali, warga akan mencari orang lain. Saat kabar itu disampaikan, Pak Wiryo hanya mengangguk. Aku sudah menduga. Ia berjalan pulang tanpa menoleh lagi. Namun langkahnya terasa lebih berat. Di sepanjang jalan, ia merasakan tatapan-tatapan aneh. Seperti ada yang memperhatikannya dari balik pohon, dari sela-sela bambu, dari dalam tanah. Saat melewati pemakaman, Pak Wiryo berhenti. Tanah di dekat beringin tampak sedikit cekung. Seolah ada sesuatu di bawahnya yang bergerak, menekan ke atas. Pak Wiryo berlutut. Belum waktunya, bisiknya. Tanah itu bergetar pelan, bukan marah. Seperti tidak sabar. Sore hari, warga datang membawa peralatan gali. Pak Wiryo tidak ikut. Ia berdiri agak jauh di bawah pohon sawo, memperhatikan. Cangkul pertama menghantam tanah. Duk, tidak seperti biasanya. Tanah itu keras, cangkul memantul, membuat orang yang menggali terkejut. Tunanya beda, gumamnya. Cangkul kedua menghantam lagi. Duk, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun beringin berguguran. Suara bambu berderit panjang, seperti rintihan. Beberapa warga mulai gelisah. Pak Lurah, merinding saya. Sudah, lanjut saja, jawab kepala desa. Meski suaranya sendiri terdengar ragu. Saat tanah mulai terbuka sedikit, bau aneh keluar. Bukan bau busuk mayat, melainkan aroma bunga bercampur tanah basah yang terlalu kuat. Pak Wiryo menutup mata. Berhenti, teriaknya. Semua menoleh. Kalau kalian teruskan, kata Pak Wiryo dengan suara bergetar. Yang kalian bangunkan bukan orang mati. Seorang pemuda tertawa keras. Pak Wiryo menakut-nakuti lagi. Namun tiba-tiba, dari lubang itu terdengar suara, bukan angin, bukan hewan, seperti langkah kaki dari bawah tanah. Warga panik, beberapa mundur. Ada yang menjatuhkan cangkul. Kepala desa pucat. Pak Wiryo. Suaranya melemah. Itu apa? Pak Wiryo membuka mata. Itu yang selama ini kutahan. Tiba-tiba,
Tanah di sekitar lubang bergetar lebih kuat. Retakan kecil menjalar. Akar beringin bergerak seperti hidup. Pak Wiryo melangkah maju. "Cukup," katanya tegas. Ia berdiri tepat di tepi lubang, menghadapkan tubuhnya ke tanah terbuka. "Pulanglah," ucapnya lirih, tapi penuh tekanan. Getaran perlahan mereda. Bau aneh menghilang. Tanah kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Warga terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Pak Wiryo menoleh ke kepala desa. "Masih mau menggali?" Tidak ada jawaban. Malam itu, Sendang Rejo tidak pernah benar-benar tidur. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Ayam berkokok tengah malam. Banyak warga mengaku bermimpi berada di pemakaman, berdiri di depan lubang yang tak berujung. Sementara di rumahnya, Pak Wiryo duduk sendirian. Ia tahu, penolakan tadi bukan akhir, itu baru awal. Karena ketika pintu sudah mulai diketuk dari dua sisi, batas tidak akan bertahan lama. Malam turun tanpa suara di Sendang Rejo. Tidak ada jangkrik, tidak ada kodok dari arah sawah, bahkan angin pun seperti enggan bergerak. Desa yang biasanya hidup oleh bani-banian alam, malam itu terasa seolah ditelan ruang kosong. Pak Wiryo duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang tertutup awan hitam. Lampu minyak di sampingnya menyala kecil. Apinya bergoyang pelan seperti ragu untuk tetap hidup. Sejak kejadian di pemakaman sore tadi, dadanya tak pernah benar-benar tenang. Tanah sudah merespons, dan itu pertanda buruk. Pak Wiryo menghela napas panjang, tangannya meraba tas kain tua yang selalu ia simpan. Di dalamnya ada benda peninggalan kakeknya, sepotong kain mori kusam yang terikat tali hitam, dan sebuah batu kecil berukir simbol yang tak lagi dikenal orang desa. Kalau mereka date, gumamnya lirih. Aku sudah tak bisa menghindar lagi. Tepat ketika jarum jam dinding menunjuk tengah malam, hawa dingin menyelinap masuk ke rumah. Lampu minyak berkedip, nyaris padam. Pak Wiryo merasakan sesuatu berdiri di ambang pintu. Bukan suara langkah, bukan bayangan, melainkan kehadiran Wiryo. Suara itu terdengar pelan, namun jelas. Seolah tidak melewati telinga, melainkan langsung masuk ke kepala. Pak Wiryo berdiri perlahan. Aku sudah bilang, belum waktunya. Pintu rumah terbuka sendiri. Di luar, halaman rumahnya berubah. Pagar bambu tampak memanjang, kabur, seolah menjauh. Pohon pisang terlihat lebih tinggi, lebih rapat. Cahaya bulan memantul aneh, seperti bukan cahaya malam dunia manusia. Lalu mereka muncul, sosok-sosok menyerupai manusia, berpakaian seperti orang Jawa zaman dahulu. Kain lurik, jarik kusam, kebaya sederhana. Wajah mereka tampak biasa, telelep biasa, namun mata mereka kosong, tidak memantulkan cahaya lampu. Jumlahnya tidak sedikit. Pak Wiryo berdiri tegak. Meski lututnya bergetar, "Kalian tidak seharusnya muncul di sini," katanya pelan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya tampak lebih tua, rambutnya panjang terikat ke belakang. "Kami tidak datang sebagai tamu," ucap sosok itu. "Kami datang menagih." Pak Wiryo menelan ludah. "Janji itu bukan buat kalian melintasi dunia seenaknya." Sosok itu tersenyum tipis. Senyuman tanpa hangat. "Dunia kami menyusut, Wiryo, hutan kami lenyap. Tanah kami tertutup. Manusia mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Dan jawabannya bukan mencampur dua alam," balas Pak Wiryo. Beberapa sosok di belakang mulai berbisik. Suara mereka tumpang tindih, seperti angin di dalam gua. "Gerbang itu dibuat untuk keseimbangan," lanjut sosok pemimpin. Keseimbangan itu runtuh." Pak Wiryo menggeleng. "Kalau pintu itu dibuka, hidup dan mati tidak akan punya batas. Bukankah manusia selalu ingin hidup lebih lama?" "Bukan dengan cara itu," jawab Pak Wiryo tegas. Angin mendadak berhembus kuat. Lampu minyak padam. Namun anehnya, halaman tetap terang, diterangi cahaya pucat yang entah berasal dari mana. Sosok pemimpin mendekat satu langkah. Jarak mereka kini sangat dekat. "Kau tahu, Wiryo," katanya pelan. "Bukan tanpa alasan tanah itu bereaksi padamu." Pak Wiryo terdiam. "Kau bukan hanya penjaga," lanjutnya. "Kau bagian dari gerbang itu sendiri." Kata-kata itu menghantam dadanya. "Tidak," Pak Wiryo menggeleng keras. "Aku cuma tukang kubur." Sosok itu mengangkat tangannya. Seketika, tanah halaman rumah Pak Wiryo berubah. Retakan muncul, menampakkan bayangan pemakaman, beringin tua, dan liang kosong di bawahnya. Itu bukan liang,
Biasa, kata sosok itu. Itu simpul terakhir. Dan kau, kuncinya, Pak Wiryo teringat mimpinya. Liang tanpa jenazah, kuburan yang menunggu, aku tidak akan membuka apapun, katanya dengan suara berat. Selama aku masih hidup, sosok-sosok itu saling memandang. Kalau begitu, ucap pemimpin mereka, kami akan menunggu sampai penjaga berikutnya lahir. Pak Wiryo mengerutkan kening. Penjaga berikutnya, sosok itu tersenyum lagi. Setiap gerbang selalu punya. Tiba-tiba, dari arah desa terdengar tangisan bayi. Pak Wiryo terkejut. Itu, lahir malam ini, jawab sosok itu tenang. Darah penjaga tidak pernah putus. Pak Wiryo mengepalkan tangan. Dadanya sesak, ia baru sadar. Selama ini kemampuannya bukan kebetulan. Ia diwarisi. Dan kini, waktu penjagaannya mulai mendekati ujung. Angin berhenti mendadak, cahaya pucat menghilang. Sosok-sosok itu memudar satu persatu, menyatu dengan malam. Halaman rumah Pak Wiryo kembali seperti semula. Lampu minyak menyala lagi, seolah tidak pernah padam. Pak Wiryo terduduk lemas. Tangis bayi masih terdengar samar dari kejauhan. Ia menatap tangannya sendiri. Kalau aku gagal, bisiknya, dua dunia akan bertabrakan. Malam itu, Pak Wiryo menyadari satu hal yang membuat napasnya semakin berat. Ia tidak hanya harus menjaga pintu, ia harus memastikan pintu itu mati bersamanya. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Kabut di Sendang Rejo turun lebih tebal dari biasanya, menutup sawah, menelan ujung-ujung rumah, dan membuat jarak pandang seolah dipendekkan paksa. Ayam berkokok terlambat, dan suara orang-orang yang biasanya ramai sejak subuh terdengar sayup, seperti berasal dari tempat yang jauh. Pak Wiryo belum tidur sejak malam tadi. Ia duduk bersila di dalam rumah, menatap benda-benda peninggalan kakeknya yang ia keluarkan dari tas kain tua. Kain mori, kusam itu, dibentangkan perlahan. Di atasnya ada noda kecoklatan yang tak pernah hilang, meski dicuci berkali-kali darah. Tangannya bergetar saat ia membuka ikatan tali hitam pada kain itu. Di dalamnya terselip gulungan kecil dari daun lontar yang sudah rapuh. Jadi, ini yang selama ini kau simpan, gumamnya. Ia menarik napas, lalu mulai membaca tulisan tua yang hampir pudar. Huruf Jawa kuno, ditulis dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Isinya bukan doa, bukan pula mantra, melainkan catatan pengakuan tentang masa ketika Gunung Wilis belum sunyi seperti sekarang. Tentang zaman ketika manusia dan bunian hidup berdampingan. Tanpa tidak ada kematian seperti yang dikenal manusia sekarang. Karena roh dan jasad bisa berpindah, keluar masuk dunia tanpa aturan. Namun keseimbangan itu ternyata membawa petaka. Manusia kehilangan rasa takut akan mati. Bunian kehilangan tempatnya sendiri. Penyakit aneh muncul. Orang hidup berbulan-bulan tanpa denyut jantung, sementara yang mati masih berjalan di antara keluarga mereka. Tanah Jawa kacau. Para leluhur akhirnya menyepakati satu hal, batas diciptakan, dan batas itu bukan tembok, bukan sungai, melainkan liang kubur tempot peiling, sakral antara hidup dan mati. Satu pintu terakhir ditutup di lereng Wilis, dijaga oleh satu garis keturunan. Penjaga itu bukan dukun, bukan pemimpin, melainkan orang yang paling dekat dengan kematian. Tukang kubur. Pak Wiryo menutup mata. Jadi dari awal, hidupku sudah dipilih. Ketika matahari mulai meninggi, ketukan terdengar di pintu. Pak Wiryo segera menyimpan kembali benda-benda itu. Ia berdiri dan membuka pintu perlahan. Di luar berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya bongkok, rambutnya putih seluruhnya. Matanya cekung, namun tajam. Ia bukan warga Sendang Rejo. Aku menunggumu, kata orang tua itu tanpa basa-basi. Pak Wiryo menegang. Siapa panjenengan? Orang tua itu tersenyum tipis. Dulu, aku seperti kamu. Pak Wiryo terdiam. Aku penjaga sebelum ayahmu, lanjutnya sambil melangkah masuk tanpa diminta. Dan sebelumku, kakekmu. Pak Wiryo menutup pintu. Dadanya berdebar keras. Kenapa baru sekarang muncul? Tanyanya. Karena batasnya mulai rapuh, jawab orang tua itu. Dan kau mulai ragu. Mereka duduk berhadapan dalam keheningan panjang. Aku gagal, kata orang tua itu tiba-tiba. Aku memilih hidup. Pak Wiryo menatapnya.
Aku meninggalkan tugas itu sebelum waktuku habis. Kupikir pintu itu akan tetap tertutup. Ia tertawa kecil, pahit. Ternyata ia hanya menunggu. Pak Wiryo mengepalkan tangan. Kalau begitu, kenapa aku masih bisa menahan mereka? Karena kau belum memilih. Jawabnya pelan. Tapi pilihan itu tidak akan lama lagi. Pak Wiryo menunduk. Kalau pintu itu dibuka, dua dunia menyatu. Potong orang tua itu, tidak ada lagi hidup, tidak ada lagi mati. Anak-anak lahir tanpa takdir, orang mati tidak pernah benar-benar pergi. Pak Wiryo teringat tangisan bayi malam itu. Penjaga berikutnya, bisiknya. Orang tua itu mengangguk. Kalau kau tidak mengakhiri gerbang itu, tugas ini akan diwariskan terus. Siang menjelang sore, suasana desa kembali gaduh. Kepala desa datang bersama beberapa warga. Wajah mereka tegang, namun tidak lagi keras seperti sebelumnya. Pak Wiryo, ujar kepala desa, sejak kemarin banyak yang sakit mendadak. Seorang warga menimpali dengan suara gemetar. Istri saya bilang, dia melihat orang mati berdiri di depan rumah. Pak Wiryo memejamkan mata. Tanda-tandanya sudah muncul. Apa yang harus kita lakukan? Tanya kepala desa lirih. Pak Wiryo berdiri. Punggungnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku yang akan menyelesaikan, katanya. Tapi apapun yang terjadi nanti, jangan ikut campur. Sore itu, Pak Wiryo berjalan menuju pemakaman sendirian. Langkahnya mantap, meski dadanya penuh. Beringin tua berdiri diam. Akarnya kini tampak lebih keluar, seperti urat yang hendak mencengkeram tanah. Pak Wiryo berdiri tepat di atas petak terlarang. Tanah bergetar pelan, menyambutnya. Aku tahu, ucapnya dengan suara rendah. Kalian menunggu. Angin berputar di sekelilingnya. Suara-suara samar kembali terdengar, bukan ancaman, melainkan panggilan. Pak Wiryo menancapkan cangkul ke tanah. Bukan untuk membuka pintu, melainkan untuk mengubur sejarah itu selamanya. Saat matahari tenggelam di balik Gunung Wilis, Pak Wiryo tahu satu hal dengan pasti. Besok, ia harus memilih antara hidup sebagai manusia atau mati sebagai batas terakhir dua dunia. Malam turun dengan langkah berat. Langit di atas Sendang Rejo gelap tanpa bintang, seolah tertutup lapisan hitam tebal. Udara terasa lembab dan dingin, menusuk hingga ke tulang. Dari Kayahan, hutan di lereng Gunung Wilis berdiri seperti dinding. Raksasa yang mengawasi desa dalam diam. Pak Wiryo berjalan menuju pemakaman seorang diri. Tidak ada warga yang mengikutinya. Bukan karena ia melarang, tetapi karena tak satu pun dari mereka berani melangkah lebih jauh. Sejak sore, banyak yang mengaku melihat bayangan berdiri di sudut mata mereka, atau mendengar suara orang memanggil nama mereka dari arah kuburan. Pak Wiryo membawa cangkul tua milik kakeknya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena usia, tetapi karena kesadaran bahwa jalan ini tidak akan membawanya kembali. Saat ia tiba di bawah beringin tua, angin berhenti mendadak. Daun-daun menggantung kaku. Akar-akar beringin tampak semakin keluar dari tanah, berdenyut pelan seperti urat hidup. Tanah di petak terlarang itu kini terlihat merekah, seolah menunggu sentuhan terakhir. Pak Wiryo berdiri lama, menatapnya. Ini tempatmu, bisiknya, dan juga tempatku. Ketika cangkul pertama menghantam tanah, suara yang keluar bukan bunyi pukulan biasa, dum, seperti memukul sesuatu yang kosong di bawahnya. Tanah langsung bergetar. Bau lembab bercampur wangi bunga yang terlalu pekat menyebar. Dari dalam liang, terdengar bisikan yang saling bertumpuk puluhan, mungkin ratusan suara, berbicara dalam bahasa yang tidak semuanya dipahami. Pak Wiryo memejamkan mata, mengatur napas. Aku tidak datang untuk membuka, katanya tegas. Aku datang untuk menutup. Cangkul kedua menghantam lebih dalam. Sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Langit seolah terbelah. Cahaya pucat muncul dari dalam liang, memantul ke batang beringin. Di hadapan Pak Wiryo, pemakaman itu tak lagi sunyi. Melihat bayangan dunia lain tumpang tindih dengan dunia manusia. Bangunan-bangunan asing berdiri di balik kabut. Jalan-jalan tanah yang tidak pernah ada. Sosok-sosok berjalan perlahan. Sebagian menyerupai manusia, sebagian tidak sepenuhnya. Dunia bunian telah membuka celahnya sendiri. Wiryo, suara itu muncul dari segala arah. Sosok pemimpin bunian melangkah keluar dari cahaya pucat.
berdiri tepat di seberang liang. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan tekanan yang berat. "Kau terlambat," katanya. Pak Wiryo menggeleng. "Belum, kau bisa berhenti," lanjut sosok itu. "Biarkan pintu ini terbuka. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi perpisahan." Pak Wiryo tertawa kecil, pahit. Tanpa kematian, hidup kehilangan maknanya. Beberapa sosok lain bermunculan di belakang pemimpin mereka. Suara bisikan semakin keras. Tanah bergetar semakin kuat. "Kalau kau teruskan," kata sosok itu lagi, "kau tidak akan kembali sebagai manusia." Pak Wiryo menatap liang itu. Aku sudah lama berdiri di antara. Tiba-tiba, dari arah desa terdengar jeritan. Pak Wiryo menoleh. Ia melihat banggen-banggen samar bergerak di antara rama-rama warga orang-orang yang telah meninggal. Berdiri bingung di ambang pintu rumah mereka sendiri. Batas itu benar-benar menipis. "Lihat," ujar pemimpin Bunian. "Gerbang ini sudah terbuka setengah. Kau tidak bisa menahannya sendirian." Pak Wiryo menggenggam kain mori peninggalan kakeknya. Ia membuka ikatannya, lalu mengikatkan kain itu ke gagang cangkul. "Aku bukan sendirian," katanya lirih. "Ada amanah." Ia cangkul tinggi-tinggi, dan amanah tidak pernah menawar. Saat cangkul itu menghantam untuk terakhir kalinya, Pak Wiryo tidak menggali ke bawah. Ia justru menghancurkan dasar liang itu. Cahaya pucat meledak keluar. Angin berputar kencang, membuat pohon beringin berderit keras. Suara jeritan bercampur. Raungan memenuhi udara bukan hanya dari Bunian, tetapi dari batas itu sendiri. Pemimpin Bunian mundur satu langkah. "Kau gila." Pak Wiryo berdiri di tepi liang yang kini runtuh. "Tidak," katanya tenang. "Aku penjaga." Ia melompat masuk. Tanah runtuh menutup liang dengan cepat, menelan cahaya, suara, dan semua bayangan dunia lain. Getaran berhenti seketika, angin mati, hutan kembali sunyi. Di desa, jeritan mendadak berhenti. Bayangan-bayangan lenyap seperti asap tertiup angin. Beringin tua mengeluarkan bunyi retakan panjang, lalu akarnya perlahan masuk kembali ke dalam tanah. Semua kembali gelap, tenang. Pagi datang dengan langit cerah yang asing. Warga Sendang Rejo memberanikan diri mendatangi pemakaman. Mereka menemukan tanah di bawah beringin sudah rata, padat, tanpa bekas liang sedikit pun. Pak Wiryo tidak ada. Tidak ditemukan jasad, tidak ada nisan, tidak ada tanda apapun. Seolah ia tidak pernah ada di sana. Namun tanah itu tidak pernah lagi bisa digali. Sendang Rejo kembali terlihat seperti desa biasa. Matahari terbit dari balik Gunung Wilis dengan cahaya lembut. Kabut pagi perlahan menghilang. Sawah kembali memantulkan sinar keemasan, dan suara ayam berkokok terdengar lagi seperti hari-hari sebelum. Semuanya terjadi. Namun bagi warga Sendang Rejo, ada satu hal yang tidak pernah kembali. Pak Wiryo, tidak ada yang melihatnya keluar dari pemakaman malam itu. Tidak ada yang mendengar teriakannya. Bahkan tidak ada yang menemukan tanda bahwa seseorang pernah terkubur di bawah beringin tua. Tanah itu rata, terlalu rata, seolah telah lama tertidur. Hari pertama, warga masih menunggu. Mungkin Pak Wiryo pulang ke rumah saudaranya, kata seseorang. Atau mungkin beliau pergi menenangkan diri, sahut yang lain. Namun hari berganti hari. Rumah Pak Wiryo tetap terkunci. Lampu minyak di dalamnya padam. Peralatannya tergantung rapi, tak tersentuh. Kepala desa akhirnya berdiri di depan rumah itu, menarik napas panjang. "Pak Wiryo tidak akan kembali," ucapnya lirih. Tak ada yang menjawab, tak ada yang membantah. Pemakaman di ujung barat desa kembali digunakan. Namun ada satu aturan tak tertulis yang kini dipatuhi semua orang. Tidak ada yang berani mendekati pohon beringin tua. Petak di bawahnya tidak pernah lagi disentuh. Bahkan rumput pun tumbuh berbeda di sana, lebih pendek, lebih gelap, seolah tanah itu menolak kehidupan biasa. Suatu hari, seorang penggali dari desa sebelah mencoba menancapkan cangkul di dekat beringin. Belum sempat tanah terbuka, gagang cangkulnya retak. Orang itu jatuh tersungkur, wajahnya pucat. "Saya dengar suara orang bernafas dari bawah," katanya gemetar. Bukan suara minta keluar, tapi seperti menjaga. Sejak itu, tak ada lagi yang mencoba. Waktu berlalu, Sendang Rejo tidak dilanda bencana, tidak ada wabah, tidak ada gangguan besar. Semuanya terlihat normal, terlalu normal.
Namun warga mulai menyadari sesuatu yang aneh. Kematian menjadi sulit ditebak. Dulu, mereka selalu tahu Pak Wiryo selalu lewat, selalu memberi tanda. Sekarang, kematian datang tanpa isyarat. Kadang tiba-tiba, kadang terlalu sunyi. Tanah tidak bicara lagi, ujar seorang sesepuh desa. Sepet, mulut yang dikunci rapat. Anak-anak desa mulai mengalami hal-hal ganjil. Beberapa mengaku mendengar suara cangkul di malam hari. Duk, duk, pelan dan teratur, datang dari arah pemakaman. Saat ditanya orang tua, mereka menjawab dengan polos. Bapak tua lagi kerja. Bapak siapa? Yang bajunya coklat? Diam, tapi baik. Para orang tua memilih diam. Tidak kenjen, tahu lebih jauh. Karena setiap kali suara itu terdengar, desa justru terasa aman. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali di atas Gunung Wilis. Kepala desa yang kini telah menua terbangun karena mimpi yang sama seperti yang dialami banyak warga lain. Ia bermimpi berdiri di pemakaman. Di bawah beringin tua ada Pak Wiryo. Tubuhnya hancur, tidak membusuk, namun kakinya menyatu dengan tanah seperti akar. Tangannya memegang cangkul, matanya menatap ke dalam bumi. Pak Wiryo, panggil kepala desa dalam mimpi. Pak Wiryo menoleh perlahan. Jangan takut, katanya. Aku di sini supaya kalian bisa tidur. Kepala desa terbangun dengan napas tersengal. Dan anehnya, hatinya justru terasa tenang. Beberapa tahun kemudian, seorang bayi lahir di Sendang Rejo. Anak itu tumbuh pendiam, tidak suka bermain jauh, sering duduk lama di tanah, menempelkan telinganya ke bumi. Ibunya pernah bertanya, "Kamu dengar apa, nak?" Anak itu menjawab pelan, "Orang tua lagi jaga pintu." Ibunya tersenyum gugup. "Pintu apa?" Anak itu menatap ke arah barat desa yang tidak boleh dibuka. Sendang Rejo tetap hidup. Orang-orang menikah, anak-anak tumbuh. Orang tua meninggal, namun di bawah beringin tua, sesuatu tetap berdiri. Bukan manusia, bukan bunian, melainkan batas. Pak Wiryo tidak mati seperti orang lain. Ia tidak hidup seperti makhluk dunia lain. Ia menjadi liang itu sendiri, menjadi gerbang yang dikunci dari dalam, dan selama tanah itu tetap sunyi, selama cangkul terdengar di malam hari, selama ada yang menjaga tanpa ingin dikenal, dua dunia akan tetap terpisah karena di Jawa, tidak semua penjaga dikenang dengan nama, sebagian dikubur bersama amanahnya.